Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 5/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, ini langsung lanjut aja, ngelanjutin dari video sebelumnya karena memang ini kan lanjutan dari film yang pertamanya. Dan gue sendiri sebenarnya nonton film Mata Batin kedua ini ya benar-benar maraton dari film Mata Batin 1, terus gue langsung lanjut ke Mata Batin kedua karena memang kedua film ini ada di Netflix. Masuk ke film pertama soal story, gue kasih nilai 3,5. Ya kayak biasa lah ya, pokoknya adegannya dibuka dengan adegan jumpscare kayak biasa. Dan yang pasti dari adegan opening aja, ini tuh filmnya udah heboh banget, kaca pecah, membludak, pokoknya heboh banget lah. Dan yang pasti gue tuh nggak nyangka banget kalau openingnya ini langsung nunjukin adegan si adiknya Alia, Abel, tiba-tiba mati. Entah kenapa dia dimatiin, entah karena kontraknya habis atau harganya kemahalan, tiba-tiba gue nggak tahu. Cuma mungkin ya udahlah ya, memang keputusan ceritanya begitu kali. Dan makanya di sini ceritanya adalah tentang Alia yang tiba-tiba dia ingin punya kehidupan baru, mendedikasikan dirinya untuk bekerja di sebuah panti asuhan gitu kan. Tapi ternyata karena mata batin dia udah kebuka, jadi dia bisa merasakan sesuatu hal-hal aneh di panti asuhannya. Terutama ketika dia ketemu dengan seorang cewek bernama Nadia yang bisa ngelihat juga, yang mata batinnya kebuka juga kayak dia. Dan pasti menurut gue film kedua ini tuh rumusnya sama persis kayak yang pertama. Istilahnya pasti bagian awal-awal itu tuh kayak jumpscare doang, karakter siapa ditakutin, giliran siapa ditakutin lagi, pindah ruangan ditakutin lagi. Apalagi di film Mata Batin kedua ini juga kan karakternya banyak banget gitu kan, anak-anak pantinya. Jadi ya anak panti siapa ditakutin, terus tiba-tiba giliran si ibunya. Pokoknya gitu-gitu doang gitu di bagian awalnya. Jadi maksudnya gue tuh nontonnya capek banget gitu loh selama di bagian awal-awal, kayak ya Allah gini-gini doang nih. Cuma akhirnya ketika si Alia dan Nadia ini membongkar sebuah rahasia, menurut gue dari situlah mulai jalan ceritanya lumayan jelas gitu ya mau kemana gitu. Jadi nggak cuma jumpscare doang. Dan memang gue ngerasa film yang kedua ini benar-benar heboh banget ya. Maksudnya ini tuh kayak ada entitas setan atau lagi ada gempa tsunami sih. Maksudnya semua benda-benda tuh jatuh heboh segala macamnya. Jadi ya lebay sih, iya lebay. Cuma mungkin ya memang ini kekuatan setannya gaib banget gitu kan. Dan entah kenapa juga menurut gue konflik soal masa lalu ya Dharma dan ibunya dia yang menjadi selingkuhan dari Mas Fadli, menurut gue itu udah ketebak banget dari ya bagian awal-awal gitu. Kayak ya udahlah ya, ini pasti arahnya kemana gitu. Dan apalagi ketika ini menuju adegan klimaks di mana ada adegan astral projection sama persis kayak yang pertama, ini kayak ya sama aja kan kayak film pertamanya. Dan bahkan pas adegan di mana Bu Mira datang dari alam yang baik menjemput Dharma gitu ya ke alam yang jahat, kok gue ngakak ya pas adegan situ kayak wow, ada angel tiba-tiba datang ke neraka gitu. Dan yang gue bingung lagi ketika ini adegan klimaksnya udah selesai gitu kan, udah heboh-heboh segala macam di dunia alam bakalnya itu deh. Terus tiba-tiba di sini ada adegan di mana si Bu Windu dia memanggil jemput iblis buat ngejemput si Dharma. Yang maksud gue kenapa itu nggak dari awal aja gitu loh. Jadi maksud gue kenapa si ya segala karakter di sini harus dibikin repot-repot kesurupan dulu, terus ada si Bulak sini harus dibuka mata batinnya dulu, terus tapi ujung-ujungnya Bu Windu juga yang menyelesaikan masalahnya. Dan di sini gue mau ngebahas adegan-adegan yang kurang logis. Dan lagi-lagi menurut gue di film Mata Batin kedua ini nggak ada yang namanya polisi sama sekali, sama persis kayak yang pertama. Maksud gue ini adiknya dia si Abel itu kan meninggal, yang sebenarnya awalnya itu kita dikasih tahu kalau dia meninggal karena dibunuh sama setan gitu kan. Ya mungkin di situ dia tidak mau melaporkan ke polisi mungkin, tapi gimana cara dia ngubur adiknya di taman gitu? Masa iya? Pasti kan ditanya dong sama tukang gali kuburannya atau ketua RT RW siapa kek, atau bahkan dia nggak punya tante keluarga siapa gitu. Nah yang kedua, ketika kita dikasih tahu plot twist bahwa adiknya ini Abel dibunuh bukan karena setan tapi karena Mas Fadli gitu. Nah di sini coba deh kalau misalkan ada polisi, pasti kan polisi bisa menyimpulkan kalau dia mati karena ditusuk pakai pisau, udah jelas banget gitu loh autopsinya atau gimana. Terus juga pas adegan di mana si Nadia ini matanya kan ditutup terus dia ngegambar gitu kan tentang reka adegan kejadian sebelumnya. Nah di situ menurut gue gambarnya dia kebagusan banget sih, kayak tipikal fotokopian ya bahkan. Maksudnya untuk gambar secepat itu gitu loh. Dan bahkan mungkin di sini nggak terlalu ditunjukin juga Nadia tuh suka ngegambar. Jadi kayak agak kaget aja gitu loh kalau gambar dia sebagus itu. Terus juga adegan di mana si Alia pas dia nelfon minta bantuan ke Bu Windu gitu ya. Terus kayak beberapa menit kemudian Bu Windu langsung datang. Wow, hebat banget, berasa kayak pakai pintu kemana saja. Terus gue juga bingung sama soal Dharma yang dimana dia kan istilahnya kayak arwah dendam penasaran gitu. Yang gue tahu kalau arwah penasaran itu ya dia nggak ada di neraka, nggak ada di surga, nggak ada di dunia, pokoknya arwahnya ngambang aja. Pokoknya dia ada masalah yang belum terselesaikan gitu. Nah maksud gue kenapa dia bisa mecutin
di alam baka si bapaknya sendiri itu, si Fadli gitu kan. Itu menurut gue agak aneh. Maksud gue apakah itu tugasnya dia, bukannya tugas iblis atau siapa gitu di neraka sana, ya nggak sih? Dan yang bikin lucu adalah alam bakanya itu ada tombol buat ngelepasin rantai. Itu kayak lucu aja sih. Terus juga adegan si Laksmi, dia kan mata batinnya baru dibuka sama Bu Windu. Terus si Bu Windu kan bilang, kita harus cepet-cepet nih nyelamatin Alia dan Fadli gitu kan di alam baka sana. Terus tiba-tiba di situ abis mata batinnya dia dibuka, dia malah keliling-keliling entah kenapa, terus dia malah ditakut-takutin sama setan-setan. Maksud gue kayak, ya itu ngapain buang-buang waktu dong, katanya tadi suruh cepet-cepetan gitu buat nyelamatin. Dan lagi-lagi di sini Alia kesurupan dan dia ngebunuh orang. Terus polisi lagi-lagi nggak nanya-nanyain, nggak datengin, nggak interogasi, nggak apa ke, bahkan itu mayatnya dikubur di mana juga nggak dijelasin kan. Terus juga gue bingung sama adegan di mana Nadia kan ditusuk gitu kan, terus tiba-tiba dia setelah ketemu sama Abel, adiknya Alia, terus tiba-tiba dia bangun lagi. Emangnya Alia ini Tuhan gitu, bisa membangunkan orang yang udah sekarat atau udah mau mati? Lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 3,5. Udah lah ya, ini memang gak ada improvement banget. Maksudnya dari segi ceritanya lebih ngawur banget, lebih gak jelas dibandingkan yang pertama. Terus juga naskahnya juga ya gitu, tetap sama, baku-baku juga. Lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 4. Lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 5. Ya sama lah ya kayak film yang pertama, karena memang naskahnya nggak oke, jadi ya actingnya pun ya begitu. Lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 7,5. Mungkin yang udah gue bilang sebelumnya gitu ya, dari video Mata Batin yang pertama, menurut gue di film ini sinematografinya lebih meningkat lah ya dibandingkan yang pertama, karena ini kayak lebih bermain, ya lebih oke aja sih dari permainan warnanya, pengambilan angle-angle-nya gitu. Cuma mungkin gue kurang suka sih sama bagian editing untuk adegan-adegan flashback-nya gitu ya, karena itu ya tone warnanya alay banget sih untuk adegan flashback. Yang nanti sih flashback, cuma yang nggak perlu selebay sepia itu juga gitu kan. Lanjut ke soal production design, gue kasih nilai 8. Ini dia menurut gue juga improvement dari film pertamanya gitu ya, karena ini kan butuh sesuatu rumah yang gede banget, halamannya gede pokoknya. Karena memang panti asuhannya juga unik sih, bahkan punya danau juga yang mewah banget sih. Ini donaturnya siapa gitu ya, cuma yang pasti ini untuk soal interiornya itu keren banget, kayak di Museum Bank Indonesia gitu loh, atau Museum Bank Mandiri. Lanjut ke soal kostum, makeup, dan hairstyle, gue kasih nilai 6. Mungkin yang gue kurang suka di sini adalah soal makeup beauty-nya. Sebenarnya sama sih kayak yang pertama, tapi di sini lebih parah. Maksud gue di sini banyak banget momen-momen mereka lagi tidur, bahkan udah mau tidur tengah malam atau bahkan baru bangun tidur pagi-paginya, tapi itu rambutnya rambut catokan banget, terutama si Alia sama Nadia. Cuma akhirnya nih si Bu Windu dia punya tampilan baru di mana lipstiknya nggak hitam lagi, nggak kayak di film pertamanya. Ya bagus sih, jadi nggak terlalu lebay. Sebenarnya gue lebih suka Bu Windu yang versi sekarang ya. Dan juga kalau ngomongin soal adegan sadis, ini menurut gue jauh lebih sadis dibandingkan di film pertamanya. Serius deh, apalagi pas adegan kepalanya itu dipotong, itu keren banget sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin salah satu kelebihan make up-nya ya di situ adegan sadisnya, dan adegan setan-setannya ya lumayan sih, walaupun make up-nya si Dharma menurut gue agak lebay. Maksudnya kelihatan banget itu kayak kertas-kertas yang ditempelin di muka gitu loh, tipikal setan-setan yang mukanya jelek gitu. Lanjut ke soal sound dan musik, gue kasih nilai 3. Jadi gue nonton film ini kan di Netflix dan di TV gitu ya, bukan di handphone atau di laptop gitu menggunakan headset. Jadi ya gue pakai speaker di rumah. Nah menurut gue ini tuh dialognya bener-bener kayak pas lagi ngomong suaranya pelan banget, tapi giliran lagi adegan jump scare, adegan yang nggak penting banget padahal cuma buku jatuh doang, itu tuh musiknya langsung jeng-jeng kencang banget, parah sih. Jadi kayak gue tuh berasa nonton film ini kayak tukang audio man, harus gedein suara, harus ngecilin suara gitu loh di momen-momen tertentu, karena memang audionya itu jomplang-jomplang banget gitu loh, kayak nggak rapi. Tapi ternyata setelah gue cari tahu siapa sound design atau sound mix, sebenarnya sound design sih di film ini gitu ya, yaitu almarhum Hikmawan Santosa, yang dimana dia sebenarnya dia itu sempat menang di Piala Citra gitu ya untuk film kayak A Copy of My Mind, terus juga Gundala, terus juga Marlina, terus juga sampai Pengabdi Setan, itu dia menang gitu loh untuk soal sound design-nya. Tapi kenapa di sini kayak terasa agak ngasal ya, gue nggak tahu kenapa sih, apa mungkin harganya jomplang, budgetnya beda, jadi ngerjainnya ngasal, gue nggak tahu. Cuma ya kesannya jadi kayak sesuatu yang beda banget gitu loh, kualitas audionya sama film-film dia yang menang dengan Piala Citra. Dan pada akhirnya semua penilaian tadi gue tambah-tambahin dan menjadi nilai rata-rata di awal video ini. Oke, sekian review film ini dari gue, dan makasih udah nonton.